Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan tertera pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Yang kedua, pengertian OJK tertera pada pasal 2 Undang-Undang. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang bebas dari campur tangan pihak lain. Dari kedua pengertian tersebut, OJK adalah lembaga negara yang independen yang diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan. Yang kedua yaitu tentang tujuan, fungsi, tugas OJK. Yang pertama, tujuan OJK. Tujuan OJK ada 3, yaitu yang pertama, agar kegiatan jasa keuangan di sektor keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga yaitu agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya tentang fungsi OJK sendiri, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK yaitu ada 3. Yang pertama, tugas OJK yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Saya akan menjelaskan tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Jadi, dari pengertian bank itu sendiri, bank dikenal sebagai lembaga jasa keuangan yang kegiatan utamanya menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dalam fungsi bank secara umum sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi bank adalah sebagai alat perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam menghimpun dana, untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, bank memiliki beberapa sumber, diantaranya 1. Dana dari masyarakat yang berupa setoran atau modal. 2. Dana dari masyarakat yang dikumpulkan melalui usaha perbankan. 3. Dana yang dari lembaga keuangan seperti kredit. Jadi untuk penyalur atau pemberian kredit, di sini bank menyalurkan kembali dana yang dihimpun dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan untuk kegiatan usaha. Dengan fungsi diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan bagi hasil atau bunga kredit. Dan untuk pelayanan jasa, bank berfungsi sebagai pelayanan lalu lintas pembayaran yang berupa transfer, dana, inkaso, kredit, dan lain-lain. Jenis bank. Bank dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu bank umum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum juga dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Yang kedua yaitu tentang bank pengkreditan rakyat atau yang disebut dengan BPR. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh bank pengkreditan rakyat yaitu Bank Pengkreditan Rakyat Karya Jatrika Sadaya, Bank Pengkreditan Rakyat Eko Bumi Arta, dan yang ketiga contoh bank BPR yaitu Bank Pengkreditan Rakyat Sri Arta Lestari. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan kepemilikan ada 5 macam, yaitu yang pertama bank pemerintah, bank yang sahamnya atau modalnya sebagian besar dimiliki pemerintah. Contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN. Yang kedua, bank swasta nasional, bank yang sahamnya atau modalnya sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya Bank Mega dan Bank Bukopin. Yang ketiga yaitu bank pembangunan daerah, bank yang sahamnya atau modalnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya Bank Jawa Barat, Bank DKI, Bank Kaltim, Bank Jatim. Prinsip kegiatan usaha bank yaitu ada 2, konvensional dan syariah. Yang pertama konvensional, bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga imbalan yang didapat oleh pemilik tabungan yaitu deposito. Sedangkan bank syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencangkup kelembagaan kegiatan usaha serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Pada bank syariah, bunga diganti dengan keuntungan, dengan kata keuntungan. Perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah melakukan investasi yang halal menurut hukum agama Islam. Bank konvensional melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut Islam. Bank syariah memakai prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, sedangkan bank konvensional memakai perangkat suku bunga. Bank syariah penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawasan Syariah, sedangkan bank konvensional dana tidak diatur oleh Dewan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan produk dan layanan bank. Produk bank dapat dikelompokkan menurut kegiatan utamanya, yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat, produk bank terdiri atas 4, yaitu tabungan, giro, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Selanjutnya, pasar modal. Pengertian pasar modal. Di sini, pasar modal diartikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran, atau tempat bertemunya permintaan dan penawaran surat-surat berharga, atau pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga jangka panjang sebagai bukti kepemilikan perusahaan seperti saham dan obligasi. Adapun fungsi dari pasar modal di sini ada 2, yakni fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Selanjutnya, lembaga penunjang pasar modal. Ada 4 lembaga penunjang yang akan saya sebutkan di sini. Yang pertama yaitu kustodian, yang kedua Biro Administrasi Efek, yang ketiga Wali Amanat, yang keempat Pengikat Efek. Jadi untuk peransuransian, asuransi di sini adalah suatu perjanjian yang mana seseorang penanggung mengikat kepada seseorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan, atau keuntungan yang diharapkan, yang mungkin di sini akan
dideritanya karena peristiwa tersebut. Jadi di sini untuk fungsi utama dari peransuransian adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko satu pihak bertanggung kepada pihak yang menanggung. Ini terdapat peran asuransi, yang mana peran asuransi memberikan pertanggung jika di kemudian hari terdapat risiko yang menimpa peserta program asuransi. Jadi untuk jenis-jenis usaha asuransi di sini terbagi menjadi dua, yaitu satu usaha asuransi, dua usaha penunjang asuransi. Dan untuk prinsip-prinsip kegiatan usaha asuransi secara umum dibagi menjadi dua juga. Satu, asuransi dengan prinsip konvensional, dua, asuransi dengan prinsip syariah. Dan untuk produk asuransi yaitu produk finansial yang berguna untuk melindungi pemilik asuransi dari risiko kerugian finansial yang terjadi di kehidupan, diantaranya sebagai berikut. Satu, asuransi mobil, pendidikan, jiwa, kesehatan, dan properti. Dana pensiun. Pengertian dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Menurut Andri Sumitra pada tahun 2009, bahwa dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja setahun dan sesudah memasuki usia pensiun. Fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun menurut Kadarisman dan Sri Wahyuni pada tahun 2000 yaitu asuransi peserta didik yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari pensiun. Yang kedua, tabungan himpunan iuran peserta dan iuran pemberian kerja merupakan tabungan dana atas nama peserta sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu pensiun iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaan akan dibayar dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun. Selanjutnya, peran dana pensiun. Pada Komisi Dewan Nomor 11 Tahun 1992 yaitu yang pertama, sejalan dengan hakikat pembangunan nasional diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan kode hari tua dalam rangka menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, dana pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkatkan dan berkelanjutan. Yang ketiga, dana pensiun dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk meningkatkan produktivitas. Jenis-jenis dana pensiun. Jenis kelembagaan dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yaitu dana pensiun memberi kerja atau DPPK adalah unit organisasi dalam suatu perusahaan yang khusus menangani dana pensiun bagi karyawannya. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau yang disebut DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran. Prinsip kegiatan usaha dana pensiun. Dana pensiun syariah merupakan salah satu jenis dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syariah. Salah satu di antaranya adalah dana pensiun Bank Muamalat yang masih sekarang menggunakan asuransi syariah. Produk dana pensiun. Produk dana pensiun diantaranya adalah produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik dalam pensiun sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan. Yang kedua, selama masa
kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa. Yang ketiga, manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasi. Jadi di sini untuk lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK pasal 1 adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Jadi dan untuk fungsi lembaga pembiayaan di sini melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Untuk fungsi lembaga pembiayaan itu melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dan untuk peran lembaga pembiayaan di sini itu membantu masyarakat yang membutuhkan dana atau barang modal untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Dan untuk jenis lembaga pembiayaan di sini dikelompokkan menjadi 3, yaitu satu perusahaan pembiayaan yang mana terdiri dari 4, yaitu 1 sewa guna usaha, 2 anjak piutang, 3 pembiayaan konsumen, 4 usaha kartu kredit, 2 yaitu perusahaan modal ventura, dan 3 perusahaan pembiayaan infrastruktur. Jadi untuk prinsip kegiatan lembaga usaha pembiayaan di sini itu sama dengan prinsip lembaga kegiatan perbankan dan usaha dan pasar modal. Dan untuk produk lembaga pembiayaan itu sangat beragam tergantung kepada jenis lembaga pembiayaan itu sendiri. Namun demikian, lembaga pembiayaan dilarang memiliki produk berupa giro, deposito, dan tabungan sebagaimana terjadi produk perbankan. Selanjutnya, pegadaian. Yang pertama, pengertian dari pegadaian itu sendiri. Perusahaan umum pegadaian dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 dapat diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang digadaikan akan ditebus sesuai dengan perjanjian. Perjanjian di sini maksudnya yaitu perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai tertentu. Yang kedua, jenis dari pegadaian. Ada 2 jenis. Yang pertama, pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Yang ketiga, produk pegadaian. Ada 3 produk di sini. Yang pertama yaitu jasa penaksiran barang berharga tertentu. Yang kedua, jasa titipan barang berharga tertentu. Dan yang terakhir, pinjaman dengan jaminan barang berharga tertentu.